Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3920-3922. Dev berbicara dengan Yulian dan Helena beberapa patah kata, meminta mereka untuk tinggal di kota Huhuang sebentar. Dia sendiri mengikuti Penatua Yu ke Sekte Api Ungu. Struktur medan di wilayah tengah sangat berbeda dengan wilayah selatan. Tidak banyak pegunungan, dan sebagian besar berupa dataran. Saat mereka semakin dekat ke Sekte Api Ungu, suhunya juga meningkat. Hamparan gurun yang luas muncul di depan mereka. Dev sangat bingung mengapa Sekte Api Ungu membangun sektenya di gurun seperti itu. Ini terlalu sulit. Segera, Dev melihat sejumlah besar bangunan di gurun. Bangunan-bangunan ini sangat indah, spektakuler, dan sangat megah. Dev melihat sekilas dan menemukan bahwa tangga gedung ini sangat rapi. Rekan Taois Cheng, ini adalah Sekte Api Ungu kami. Jika Anda ingin menjadi murid Sekte Api Ungu, Anda harus mengikuti ujian masuk. Pernahkah kamu melihat bangunan-bangunan ini? Semakin dekat kamu dengan bangunan di dalamnya, semakin tinggi level murid yang tinggal di sana. Yang terluar adalah murid luar. Anda harus memulai ujian masuk dari murid luar, kata Penatua Yu kepada Dev. Dev mengubah penampilannya, sekarang namanya Dev Cheng. Penatua Yu, apakah saya masih perlu mengikuti ujian dari murid luar? Tidak bisakah saya mengikuti ujian dari murid dalam secara langsung? Dev sedikit mengernyit dan berkata, jika penilaian ini diawali dari sekte luar, kapan dia akan dipromosikan menjadi murid senior Sekte Api Ungu, dan kapan dia bisa bertemu dengan master sekte lama? Bukannya kamu tidak bisa, hanya saja. Penatua Yu melirik Dev dan berkata dengan ragu-ragu. Dev langsung mengerti apa yang dimaksud Penatua Yu. Dia hanya menginginkan Kentunhan. Orang ini benar-benar rakus, tapi Dev tidak ada hubungannya, jadi siapa yang bisa meminta bantuan orang lain? Dev tidak punya pilihan selain mengeluarkan beberapa rumput peri, batu spiritual, dan sekantong besar koin spiritual emas ungu dari cincin penyimpanan. Penatua Yu, hanya ini yang saya miliki. Anda dapat mengambilnya terlebih dahulu. Ketika saya menjadi murid dalam Sekte Api Ungu, tentu saja saya tidak akan melupakan Penatua Yu. Saya baru saja tiba di Sekte Api Ungu. Saya tidak mengenal tempat itu. Saya harus bergantung pada Penatua Yu untuk menjaga saya di masa depan. Dev memberikan barang itu kepada Penatua Yu dengan sangat bijaksana. Penatua Yu melihat barang-barang di tangannya, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, sama-sama, rekan Taois Cheng. Jika Anda ada kebutuhan apapun di Sekte Api Ungu di masa depan, datang saja kepada saya secara langsung. Saya seorang penatua yang sangat berguna. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Putri Rubah, dan kamu adalah temannya, jadi tentu saja aku harus menjagamu. Ikuti saja aku dan lewati ujian sekte luar. Seperti kata pepatah, tangan seseorang pendek saat mengambil orang, dan mulutnya pendek saat memakan orang. Setelah mengambil barang Dev, Penatua Yu jelas menjadi lebih mudah diajak bicara. Penatua Yu membawa Dev dan melayang di udara, lalu menjelaskan Sekte Api Ungu kepada Dev, lihatlah dua bangunan besar di depan. Itu adalah murid sekte luar, dan hanya mereka yang di dalam yang merupakan murid sekte dalam. Lihat bangunan besar di tengah, disitulah para pejabat tinggi Sekte Api Ungu tinggal. Yang di belakang adalah anggota keluarga dari Master Sekte Lama. Master Sekte baru saja menggantikan Master Sekte Lama, jadi di sana masih banyak hal yang harus ditangani di Sekte Api Ungu. Sebagai murid sepertimu yang baru saja memasuki sekte, ingatlah untuk tidak bertanya dengan santai, dan jangan menyinggung siapapun. Selama kamu berlatih dengan baik, akan selalu ada kesempatan untuk bertemu dengan Master Sekte Lama. Oke. Dev mengangguk. Kedua orang itu turun dari udara dan kemudian masuk melalui pintu masuk utama Sekte Api Ungu. Meski seluruh Sekte Api Ungu berada di gurun pasir, namun setelah memasuki Sekte Api Ungu, tidak terlihat sebutir pasir pun, tapi itu ditumbuhi pepohonan hijau, bahkan ada air mancur kecil. Mampu membangun gedung berskala besar di gurun pasir, serta air mancur dan pohon hijau, menunjukkan bahwa sumber keuangan Sekte Api Ungu juga sangat kuat. Penatua Yu membawa Dev ke Sekte Api Ungu tanpa ada yang menghalanginya. Murid luar yang menjaga sekte tidak berani menghentikan seorang penatua. Dengan cara ini, Penatua Yu memimpin Dev melewati dua kompleks bangunan besar dan tiba di tempat di mana para murid dalam berada. Pada saat ini, seorang pria muda yang tampak berusia 20-an, mengenakan jubah biru dan mahkota giok datang.
Guru, mengapa Anda baru saja kembali? Pemimpin sekte baru saja mengirim orang untuk mencari Anda beberapa kali, mengundang Anda pergi ke aula dewan untuk membahas berbagai masalah. Ketika pemuda itu melihat Penatua Yu, dia dengan cepat berkata dengan cemas. Pemimpin sekte baru menjabat beberapa hari. Kenapa dia mendiskusikan masalah setiap hari dan tidak memberi saya ruang pribadi? Kata Penatua Yu dengan tidak sabar. Guru, sebaiknya Anda berbicara pelan dan berhenti mengeluh. Setengah hari sejak Anda pergi, Penatua Hu dihukum oleh pemimpin sekte. Mungkin karena masalah inilah dia mencari untuk mendiskusikan masalah ini dengan Anda. Pemuda itu melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu berbisik. Apa? Hu tua dihukum. Kenapa? Penatua Yu berkata dengan heran. Bagaimana saya tahu hal-hal yang bersifat rahasia? Saya hanya mendengar dari apa yang dikatakan para murid di ruang konferensi. Kata pemuda itu. Kalau begitu sebaiknya aku pergi dan melihat apakah terjadi sesuatu pada Hu tua ini. Seperti yang dikatakan Penatua Yu, dia hendak pergi ke aula pertemuan, tetapi dia tiba-tiba teringat pada Dev, dan kemudian menunjuk ke arah Dev dan berkata, Kaspar, ini Dev Cheng. Dia ada di sini untuk bergabung dengan sekte api ungu kita. Ajaklah dia untuk mengikuti ujian. Jika dia lulus, biarkan dia menjadi murid di bawahku. Kaspar melihat ke arah Dev, lalu mengangguk dan berkata, saya mengerti guru. Anda harus segera pergi. Jika Anda terlambat, pemimpin sekte akan menghukum Anda, dan Anda akan mendapat masalah. Beraninya dia, aku tidak semudah ditindas seperti Hu tua. Penatua Yu memasang ekspresi tegas di wajahnya, tapi saat dia mengatakan ini, dia berlari menuju ruang pertemuan. Melihat Penatua Yu melarikan diri, Kaspar tersenyum dan menepuk bahu Dev dan berkata, Rekan Tao, kamu membiarkan guruku membawamu ke sekte dalam untuk ujian. Pasti ada hal baik yang didapatkan orang tua itu, kan? Ketika Dev mendengar ini, dia sepertinya memiliki pemahaman. Dia buru-buru mengeluarkan selusin koin spiritual emas ungu dan menyerahkannya kepada Kaspar dan berkata, Saudara Taois, ketika saya bergabung dengan sekte api ungu, kita akan menjadi saudara. Tolong jaga saya. Kaspar tertegun sejenak sambil memegang selusin koin spiritual emas ungu milik Dev, lalu berkata dengan semangat di wajahnya, hahaha, tidak masalah, semuanya mudah untuk dibicarakan, aku akan menjagamu jika terjadi sesuatu. Selusin koin spiritual emas ungu tidak berarti apa-apa bagi Dev, tetapi bagi murid sekte biasa ini, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Pantas saja Kaspar begitu bersemangat. Adik laki-laki Cheng, saya akan membawa Anda mengikuti ujian. Kaspar dengan bersemangat mengajak Dev ke ujian. Sebelum Dev lulus ujian, Kaspar mulai memanggilnya adik laki-lakinya. Adik laki-laki, jangan gugup. Penilaian sekte dalam juga tidak ketat. Kamu sekarang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat dan kamu sepenuhnya mampu menanganinya. Apa yang kamu lakukan di rumah, adik laki-laki? Mengapa kamu datang ke sekte api ungu kami? Meski lebih banyak peraturan di sekte api ungu, namun juga sangat sepi. Letaknya di tengah gurun dan jarang diganggu oleh orang. Apalagi cuaca di sini sangat membantu untuk melatih keterampilan berbasis api. Sepanjang jalan, Kaspar mengajukan pertanyaan kepada Dev dan menunjukkan antusiasme yang besar. Dev hanya bisa menjawab singkat satu demi satu pertanyaan. Kakak Wei, bolehkah aku bertanya, apakah aku boleh melewatkan ujian sekte dalam? Dev bertanya. Melewatkan ujian. Kaspar tertegun sejenak, lalu berkata dengan panik, adik laki-laki, apa yang terjadi? Apakah kakak laki-laki mengatakan sesuatu yang salah di suatu tempat? Apakah kamu begitu takut hingga tidak berani mengikuti ujian? Tidak perlu takut, itu sederhana sekali. Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan lulus ujian sekaligus. Kamu tidak akan gagal mengikuti ujian. Kaspar ketakutan dan mengira dia telah menakuti Dev. Untuk orang kaya seperti Dev, jika dia menjadi kakak laki-lakinya di masa depan, keuntungannya pasti sangat besar. Terlebih lagi, Penatua Yu membawanya secara pribadi. Jika Dev tidak mengikuti ujian dan pergi, Penatua Yu mungkin akan menghukumnya ketika dia kembali. Kakak Wei, kamu salah paham. Saya hanya ingin bertanya apakah aku boleh melewatkan ujian. Habiskan saja sejumlah koin roh dan sumber daya supaya saya bisa lulus. Dev buru-buru menjelaskan. Oh, ternyata begitu. Kaspar menyeka keringat dingin di dahinya, dan kemudian berkata dengan sedikit malu, adik laki-laki, tidak ada hal seperti itu. Setelah saya pergi, saya akan membantu menanyakannya untukmu. Oke, terima kasih, kakak senior. Kata Dev. Jangan sungkan, kita akan menjadi saudara mulai sekarang. Kaspar menepuk bahu Dev dan berkata.
Alasan mengapa Dev tidak mau mengikuti ujian dan langsung membayar suap untuk bisa masuk adalah karena dia tidak ingin memperlihatkan kekuatan dan auranya. Jika Anda bisa menggunakan koin roh untuk langsung memasuki Sekte Api Ungu, itu yang terbaik. Dev mengikuti Caspar ke gedung tinggi. Saat ini, sudah banyak orang yang mengantri di depan pintu. Semua orang datang untuk mengikuti ujian dan ingin bergabung dengan Sekte Api Ungu. Ada juga beberapa yang dinilai oleh murid luar dan dipromosikan menjadi murid dalam. Caspar membawa Dev langsung melewati kerumunan dan masuk. Masuk ke dalam, Dev melihat seorang gadis yang marah mengenakan gaun sutra biru, memegang pedang panjang, dan berkata dengan keras, "Jika kamu tidak berbicara dengan jelas hari ini, tidak ada yang bisa mengikuti ujian." Gadis itu berdiri tepat di depan pintu, mencegah orang-orang yang mengikuti penilaian masuk. "Saudari Qian, apa yang kamu lakukan?" Caspar menatap gadis itu dan bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Ketika gadis itu melihat Caspar, dia segera berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, "Kakak Wei, Anda datang tepat pada waktunya untuk memberi kami ujian. Sheila Liu itu tidak mengizinkan kami berpartisipasi dalam ujian, dan murid luar lainnya harus memilih untuk mengikutinya setelah ujian. Kami, para murid dari silsilah Master Sekte Lama, tidak diperbolehkan mengikuti ujian ini kecuali kami beralih ke silsilah Master Sekte baru mereka." "Kenapa, ada hal seperti itu?" Caspar mengerutkan kening. Dev bingung dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak, apa yang terjadi? Apakah ujianku juga gagal?" "Adik laki-laki, jangan khawatir. Sheila ini tidak memiliki keputusan akhir dalam ujian. Meskipun dia adalah murid kebanggaan pemimpin sekte saat ini, dia tidak memiliki keputusan akhir di seluruh Sekte Api Ungu." Caspar berkata dengan marah. "Kakak Wei, siapa ini?" Gadis itu memandang Dev dan kemudian bertanya. "Oh, ini Dev Cheng, adik laki-lakiku yang dibawa oleh guruku. Aku di sini untuk membawanya mengikuti ujian dari murid dalam." Caspar buru-buru memperkenalkan, "Adik laki-laki, ini Zeya Qian, murid Penatua Hu." "Halo, kakak perempuan." Dev menyapa Zeya dengan sangat sopan, dan kemudian bertanya dengan sedikit keraguan, "Kakak perempuan sudah menjadi murid dalam, mengapa kamu masih harus datang untuk ujian? Dan siapa Sheila Liu?" Caspar tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, meskipun saudari muda Qian adalah murid dalam, dia masih harus menaiki tangga. Dia sedang mengikuti ujian dari Diaken Sekte Dalam. Sejujurnya, saya sekarang adalah Diaken Sekte tersebut. Apakah kamu melihat mahkota giok di kepala saya? Ini adalah simbol menjadi Diaken." Caspar menjelaskan kepada Dev dengan sedikit bangga. "Sheila ini adalah murid kebanggaan Penatua Huo." Zeya menyela. "Pelankan suaramu, itu adalah Master Sekte Huo sekarang. Dia adalah murid dari pemimpin sekte, jadi tentu saja kamu hebat." Caspar dengan cepat mengingatkannya. Dev akhirnya memahami bahwa dengan penggantian Master Sekte Lama dengan yang baru, selalu terjadi perselisihan internal di dalam Sekte Api Ungu. Penatua Yu, Penatua Hu dan yang lainnya harusnya berasal dari garis keturunan yang sama dengan pemimpin Sekte Lama. Itu sebabnya ujian ini secara khusus ditujukan kepada mereka. Hal ini juga untuk membuat orang-orang ini melepaskan diri dari silsilah pemimpin sekte lama dan bergabung dengan silsilah pemimpin sekte baru. Pergantian kekuatan sekte seperti ini, disertai dengan pertempuran rahasia, adalah hal yang normal. Di mana ada kekuasaan, di situ ada perkelahian. Bukankah ini situasi yang sama di Sekte Kuali Giok saat itu? Kakak Wei, sebagai diaken dari Sekte Api Ungu, kamu harus mengurus masalah ini. Ayo kita cari Sheila untuk mendiskusikannya. Zeya membawa Caspar dan langsung menuju ke aula. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Bersambung.